Apa kabar kawan? Ku harap semuanya kalian sehat selalu dimanapun kalian berada. Di sini kita mau ngebahas PCT atau Pacific Crest Trail. Ya mungkin ini jalur udah nggak heran lagi lah ya. Kita dengarnya pasti udah kebanyakan yang tahu lah tentang jalur ini. Dan gak usah lama-lama, langsung aja kita coba kupas sedikit tentang Pacific Crest Trail ini. Yuk. Pacific Crest Trail atau PCT adalah jalur pendakian terpanjang se-benua Amerika. Panjangnya mencapai 2.650 mil atau setara 4.265 kilometer. Untuk menyelesaikan jalur PCT ini, kita biasanya menghabiskan waktu sekitar 3 bulanan ya. Bulan atau lebih lah, kira-kira segitu. Untuk persiapannya sekitar 5 lah sampai 8 bulan biasanya untuk nyiapkan, mulai dari perizinan kayak gear, alat-alat yang dibutuhkan untuk di sana, map, menghafal semua rute-rutenya melalui map yang udah disediakan, ngelatih fisik, kira-kira kayak gitulah persiapannya untuk melintasi PCT ini. Untuk titik terendahnya ya di sepanjang jalur itu kita bisa dapatin sekitar 43 mdpl. Untuk titik tertingginya sendiri sekitar 4 ribuan ya di gunung-gunung yang ada di sepanjang kita lalui di PCT ini. Biasanya jalur yang paling diminati itu atau yang sering lah ya, yang banyak dilalui itu melalui Meksiko, California, Kanada. Bisa juga sih sebaliknya, Kanada, California, Meksiko. Cuma itu jarang karena di perizinannya itu agak susah, kayak legal pasport gitu sih. Untuk cuacanya sendiri ya berubah-ubah ya. Mulai dari 44 derajat ya untuk di daerah gurun panasnya, sampai di -6 terdingin di cuaca bersalju. Bulan-bulan terbaik untuk mendaki PCT itu kisaran di bulan Maret sampai bulan Agustus atau lebih. Jangan sampai di bulan November, Desember atau Januari. Itu musim salju yang tebal ya. Biasanya itu bisa menutupin jalur. Jadi agak membingungkan kita untuk melintasinya. Dan biasanya yang nggak nyampe itu ya di bulan-bulan segitu, nggak sanggup melintas karena cuaca dingin ditambah jalur yang mulai ketutupan salju. Banyak yang putar balik biasanya, nggak tahan dan mungkin melanjutkannya nanti di lain waktu. Untuk memudahkan menuntaskan PCT, biasanya itu kita itu disarankan untuk menghabiskan 16 sampai 20 km per harinya dengan target 3 sampai 5 bulan. Tapi biasanya sih tergantung fisik juga, karena nggak dipatokkan juga 16 sampai 20 km per hari, supaya ngirit-ngirit tenaga, jangan sampai terjadi sakit di jalan. Karena untuk mendapatkan pos tuh biasanya jauh. Namanya lintas negara, paling ketemu kota-kota gitu aja. Untuk perbekalannya sendiri ya, biasanya itu kita udah nyiapin 10 hari ke depan. Kayak kita ketemu kota satu, kita ngambil box paketan yang udah kita paketkan sebelumnya. Jadi untuk melanjutkannya lagi, kita tuh harus udah ngepaketin barang kita yang mau kita ambil di 10 hari ke depannya. Jadi tiap pos kita ambil paket yang kita titip kemarin, di pos berikutnya pun kita ambil paketan yang sudah kita titipkan. Begitulah seterusnya untuk menghemat
tempat juga yang kita bawa, karena kalau kita bawa langsung semua mungkin kayak makanan bisa basi atau bisa rusak gitu nah. Untuk yang alat-alat yang lain tuh ngirit beban bawaan juga. Untuk air minum ya, biasanya itu pihak pengelola PCT itu udah menyediakan tangki-tangki air di lintas gurun gitu ya, atau warga setempat tuh udah nyediain tempat air minum gitu nah, kayak tong tangki gitu untuk para pendaki yang atau turis-turis yang melintas di situ. Biasanya sih udah diisi duluan, cuman disarankan untuk tetap membawa air ya, dari satu sungai ke sungai berikutnya. Kalau kita melintas di musim semi, yang habis dari musim es yang mencair mau ke musim semi, biasanya itu sungai-sungai pada banjir ya. Nah, jadi jalur yang dilaluin bisa kayak banjir gitu. Untuk tiap sungai-sungai itu airnya tinggi semua. Tuh menyusahkan juga ya untuk melintasinya. Biasanya sih berenang atau cari tempat yang dangkal untuk melintasinya. Untuk binatang buas ya udah jarang ditemukan. Apalagi kalau nemuin beruang itu kayak udah jarang lah, kayak suatu rezeki kalau kita bisa ngelihat beruang di sana. Mungkin udah pada menghindar ya dari jalur lintasannya. Paling banyak ditemukan tuh kayak ular ya, ular derik masih ada, ditambah tawon ya. Itu membuktikan bahwa kita itu ada di lingkungan mereka. Untuk biayanya sendiri ya, melintasi PCT ini, Meksiko, Kanada itu memakan lumayan banyak biaya. Sekitar 4.000 dolar Amerika atau sekitar 57 juta ya kalau dirupiahkan sekarang, sampai 6.000 dolar atau 86 juta. Lumayan mahal ya untuk sebuah pendakian melintasi antar negara. Tapi ya sebanding lah apa yang didapat di sana, kayak pemandangan, terus mungkin kawan baru, pengalaman baru. Untuk yang hobi sih mungkin ya nggak terlalu mahal, nggak terlalu murah juga mungkin ya. Kalau kayak aku sendiri sih kalau ada duit ya pengen sih ke sana. Terus banyak yang bilang ya kalau udah ngelintasin itu kayak kita nemuin jati diri kita gitu. Nah, kayak sebenarnya kita ini apa sih, kayak kita kayak wah aku ini kayak punya memiliki sikap yang lebih baik gitulah ya katanya sih. Nggak tahu juga, kalau menurutku sih itu dari dalam diri aja sih. Ya gimana menurut kalian? Cara lain untuk mengirit biaya ya, itu kita itu paling di setiap pos atau kota, sehingga untuk beli perbekalan aja untuk ke hari ke berikutnya. Begitulah seterusnya. Biasanya yang banyak menghabiskan biaya itu kita singgah terus nginap di hotel. Nah, nyicipin makanan di sana khas, atau yang paling sering sih ngicipin bir khas di sana ya. Tidak sampai finish itu biasanya disebabkan ya, pertama kehabisan duit ya, kehabisan uang terlalu royal, ditambah lagi fisik ya, kekuatan fisik udah menurun ya, udah berbulan-bulan nggak nyampe-nyampe, duit habis ya, mau nggak mau putar kepala pulang. Biasanya itu sih yang menyebabkan nggak sampai. Untuk yang terdata ya sampai sekarang itu udah sekitar 5.000 orang lebih yang udah selesai menuntaskan PCT. Sekitar 87 orang itu menyelesaikannya udah lebih dari 2 kali lah. Oke lah kawan, itu aja yang ku tahu ya tentang PCT, yang ku baca, yang ku cari-cari dari Google, video di YouTube, sama ada dari informasi dari kawan ya, ada berteman di IG, dia udah pernah nuntaskan PCT, jadi aku tanya-tanya dia juga.
berdasarkan pengalaman dia juga. Oke lah, mungkin segitu aja dulu. Kalau kalian ada tahu atau mau ke sana atau berkeinginan pengen ke sana, jangan lupa ya di info-info juga. Siapa tahu kita bisa sama-sama ke sana. Oke, terima kasih kawan. Salam satu jalur.